Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ulik wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para pemirsa dan zakirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan khataman kitab Safinah ini, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pasal tentang niat. Sebelum khataman ini kita mulai, mari kita buka dengan pembacaan umum kitab, dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang nafi dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawa salafun salih. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wa ila jamil awliya'i wa syuhada'i was-salihin wa ali kullin was-sabi kullin wa adwa'i kullin min syuhadil amal wa ali bi bari wa barika min yamin khususan ila Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fatih Abi Abdul Muhsin wa Syekh Al-Alim Al-Qadir Salim bin Salam nafa'ana Allah bihi wa bihi Al-Fatihah wa ya kana wa ya Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. An-niyatu, adapun yang dinamakan niat. Qasdus syai'i, yaitu bermaksud melakukan sesuatu. Muqtarinan, dalam keadaan bersamaan. Bi fi'lihi, dengan perbuatannya syai'. Wa mahalluha, dan adapun tempatnya niat, al-qalbu, yaitu di dalam hati. Wa talaffudzu biha sunnatun. Wa talaffudzu, dan adapun melafadzkan biha, dengan niat, sunnatun, yaitu sunnah. Wa waqtuha inda ghasli awwali juz'in minal wajh. Wa waqtuha, dan adapun waktunya niat, inda ghasli awwali juz'in, yaitu ketika membasuh pertamanya bagian, minal wajhi, dari wajah. Wa tartibu, dan adapun yang dinamakan tertib, berurutan, alla yuqaddima, yaitu tidak mendahulukan siapa orang, udwan, kepada satu anggota, ala udwin, atas anggota yang lain. Para pemirsa dan zakirin yang dirahmati Allah, sekarang kita akan membahas pasal tentang niat. Apa itu niat? Qasdus syai'i muqtarinan bihi, adalah bermaksud melakukan sesuatu, muqtarinan bihi, yang mana maksud tersebut bersamaan dengan perbuatan. Fa in tarafal fi'lu an dzalikal qasdi summiya dzalikal qasdu azman la niyyah. Jadi misalnya kalau sekarang maksud tersebut
tidak bersamaan, atau misalnya pekerjaannya lebih akhir dari maksud seseorang melakukan sesuatu, sumya dzalika qasdu azman, maka maksud tersebut dinamakan azam. Laniyatan bukan dinamakan niat. Jadi yang dinamakan niat ini kalau memang maksud dan perbuatannya bersama. Makanya ada perselisihan di kalangan ulama tentang masalah niat di dalam puasa. Di dalam puasa ini niat yang dilakukan adalah lebih awal dari perbuatannya. Berniat di malam hari, sementara puasanya di waktu fajar. Ada yang mengatakan itu niat, ada yang menamakan itu azam. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu berada di dalam hati. Makanya ketika kita sholat misalnya mengucapkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin fardhu lillahi ta'ala, ini bukan niat, tapi niat itu berada di dalam hati, yaitu ketika kita mengatakan Allahu Akbar, di dalam hatinya saya berniat melakukan sholat fardhu zuhur karena Allah. Itulah niat yang sebenarnya. Kalau usolli fardhu zuhri itu adalah talaffuz, pelafatan. Wa talaffuzu biha sunnatun, dan adapun melafatkan biha dengan niat sunnatun adalah sunnah. Jadi melafatkan niat hukumnya sunnah. Liwa'awin al-lisanu al-qalb. Kenapa kok sunnah? Karena lisan ini bisa membantu hati di dalam mengingat apa yang kita niat. Wa waqtuha 'inda ghasli awwali juz'in min al-wajhi. Dan adapun waktunya niat inda ghasli awwali juz'in min al-wajhi, yaitu ketika membasuh pertamanya bagian dari wajah. Jadi ini terkait niat di dalam wudu. Jadi kalau di dalam wudu, niat harus dilakukan ketika kita membasuh pertama bagian dari wajah. Misalnya ada orang yang berniat ketika berkumur-kumur, apakah itu cukup? Kalau misalnya ketika berkumur-kumur merahnya bibir itu terbasuh, maka kata syarahnya di sini, maka bisa saja niatnya itu cukup. Tapi kalau merahnya bibir itu tidak terbasuh, maka niat tersebut tidak dianggap.
merahnya bibir ini berarti dianggap bagian dari wajah. Tapi membarengkan niat dengan membasuh muka itu pahalanya tidak didapat. Artinya kita tidak mendapatkan kesunahan dari hal itu. Di sini dijelaskan wala yaktafi bi qarnin niyyah bima qabla al-wajhi min ghasil kaffaini wal madmadati aw al-istinsyaq illam yanwasil ma'aha juz'un min al-wajh kahamratis syafataini. Kata syarahnya di sini tidak cukup membarengkan niat dengan anggota yang sebelum muka. Misalnya min ghasil kaffaini, jadi membasuh kedua telapak tangan, wal madmadah dan berkumur-kumur, wal istinsyaq dan menghirup air ke dalam hidung. Illam yaghasil maha juz'un min wajhi, jika bagian dari wajah tidak terbasuh. Contoh kahamratis syafataini, seperti merahnya kedua bibir. Wa illa, dan sekarang kalau jika terbasuh, kafathu, maka itu mencukupi mutlakon secara mutlak. Wa fatahu thawabus sunnah mutlakon, tapi pahalanya kesunahan itu tidak diperoleh. Jadi kalau misalnya ada orang ketika berkumur-kumur itu berniat melakukan wudhu, sementara bibirnya itu terkena air, maka itu dianggap cukup. Artinya niatnya sudah dianggap, tapi orang tersebut tidak memperoleh kesunahan. Wa tartibu alla yuqaddima udwan ala udwi. Sementara yang dinamakan tertib alla yuqaddima, yaitu tidak mendahulukan siapa orang ala udwin atas satu anggota. Alla yuqaddimu, yaitu tidak mendahulukan siapa orang udwan kepada satu anggota ala udwin atas anggota yang lain. Artinya di dalam kitab biasanya dijelaskan sesuai dengan urutan yang harus kita lakukan. Misalnya di dalam bab wudu sudah disusun oleh musannif sesuai dengan urutannya. Pertama yang wajib misalnya membasuh muka. Kemudian setelah membasuh muka adalah membasuh kedua tangan. Setelah membasuh kedua tangan itu mengusap air, mengusap sebagian kepala. Kemudian selanjutnya membasuh kaki. Nah, kalau urutan ini tidak diikuti, ternyata membasuh kaki kemudian kita langsung membasuh tangan misalnya, maka itu tidak dinamakan tartib. Kalau kita tidak melakukan tartib di dalam wudu atau di dalam ibadah-ibadah yang lain, maka ibadah yang kita lakukan yang memang membutuhkan tartib, maka tidak bisa diterima atau tidak sah ibadah yang kita lakukan.
Mungkin sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan dari awal sampai akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.